Update dunia kripto 15 Juli 2021. Nah, kalau kita lihat hari ini market cenderung bouncing back ya, mantul sedikit gitu, hampir ke 33.000 lagi. Nah, tapi ya itu memang kita tahu lah kalau di dunia kripto itu seperti itu gitu ya, ada dump, ada pump. Tapi perlu diingat juga bahwa kita ini jangan terjebak FOMO. Itu walaupun semua orang pasti sudah tahu gitu ya, tapi kadang prakteknya susah. Jadi kalau harga lagi naik, wah ikut euforia semua dan ikut belanja gitu ya. Tapi waktu harga lagi turun, wah justru ngeri gitu dan ikut nge-short. Padahal sebenarnya kan harusnya kebalik ya. Nah, jadi kalau misalnya ragu-ragu lebih baik ya pelan-pelan aja dulu, tunggu santai sampai market memang ada trennya ke arah mana, nah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Nah, hari ini kita akan membahas berita-berita tentunya dan juga ada update menarik tentang pernyataan Jerome Powell ya, chairman-nya dari The Fed. Nah, itu kan kita mau lihat apa namanya biasanya selain data ekonomi, pernyataan chairman The Fed ini itu sangat mempengaruhi gitu. Dan mungkin ini juga alasan kenapa BTC atau kripto kemarin mantul. Halo, nama saya Riko. Selamat datang di channel ini, di mana kita akan membahas mengenai makroekonomi dan juga dunia investasi dan tentu khususnya di dunia kripto. Nah, jadi ada beberapa headline yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama, rumor Apple beli Bitcoin katanya. Jadi ada yang bilang senilai 2,5 miliar dolar gitu ya. Kalau misalnya memang itu benar, tentu pasti ada official statement-nya atau mungkin nanti waktu laporan keuangannya keluar gitu ya. Dan kalaupun itu memang benar nantinya, itu pasti menjadi berita yang sangat baik untuk dunia kripto. Tapi untuk sekarang kita masih belum tahu dan kalau saya pribadi saya tidak mau ekspektasi apa-apa karena memang ini rumor gitu ya. Dan nggak tahu dari mana asalnya gitu ya. Kalau misalnya mereka membeli ya tentu itu pasti sedikit banyak mempengaruhi harga gitu ya. Tapi kita kalau lihat sekarang pun sepertinya ya harga nggak kemana-mana gitu. Cuman sideways di sini-sini aja, 30 ribuan aja gitu ya. Nah, yang saya takutkan ini cuma rumor yang dibuat oleh memang pemain kripto gitu, karena memang berharap ada digital company kan, apa namanya seperti Apple, Facebook, Google gitu. Mereka ini kan banyak cashnya gitu di reserve. Jadi harusnya mereka ya kalau secara logika bisa membeli Bitcoin gitu kan untuk sebagai backup aja gitu atau sebagai keunggulan kompetitif, misalnya seperti Facebook ya, itu juga sempat dikatakan oleh Michael Saylor gitu ya, yang apa CEO-nya MicroStrategy, dia bilang juga sebenarnya yang paling mungkin membeli Bitcoin itu adalah Facebook, karena Facebook ini dia itu nggak punya dalam tanda kutip competitive advantage atau apa nilai tambah dibandingkan oleh pesaing-pesaingnya seperti Apple, Google gitu ya. Memang nggak bersaing secara langsung, tapi mereka di industri tech gitu, jadi di industri yang sama. Nah, kalau misalnya kita lihat Facebook, memang kan mereka itu fokusnya lebih ke platform ya. Jadi Instagram ke Facebooknya sendiri, WhatsApp atau ya memang ada juga mereka masuk ke VR dan lain-lain gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Google misalnya atau Apple, Apple itu kan punya ekosistem Apple sendiri gitu. Jadi mereka nggak tergantung siapa-siapa. Kalau Apple memutuskan bahwa Facebook sekarang harus bayar kalau apa namanya sekian gitu ya untuk didaftarkan di Apple Store, App Store, nah itu gimana? Facebook juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Dan juga Google punya Android gitu ya. Jadi Google juga bisa mengatakan hal yang sama untuk ke Facebook gitu. Instagram saya ban deh sekarang misalnya, walaupun nggak mungkin terjadi lah. Tapi itu karena sudah monopoli ya. Tapi ya Facebook ini memiliki memang yaitu tadi daya saing yang kurang kuat dibandingkan yang lain.
Nah, kita lihat saja Instagram sejak muncul TikTok, nah, kan pasti ada yang beralih ke TikTok gitu. Walaupun sekarang Instagram juga ada Reels segala macam ya. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi daya saing. Terus ada berita yang menarik juga mengenai MicroStrategy yang seperti saya singgung tadi. Jadi ada aset manager yang besar sekali ya di dunia, 2,2 triliun dolar gitu ya dalam manajemennya. Itu mereka membeli 12,2% saham MicroStrategy bulan lalu. Nah, kita tentu tahu ya, MicroStrategy ini merupakan salah satu perusahaan yang memegang Bitcoin sangat banyak. Jadi, ketika sebuah aset manager ya, itu membeli saham MicroStrategy, secara nggak langsung mereka itu terekspos ke Bitcoin. Nah, mereka tahu gitu loh, kalau harga Bitcoin turun ya harga saham MicroStrategy juga pasti ikut turun. Karena ya mau nggak mau exposure MicroStrategy ke Bitcoin ini sangat besar gitu ya, mempengaruhi keuangan perusahaannya gitu ya. Nah, jadi nama dari aset manager ini adalah Capital International Investor. Nah, dia ini divisi dari Capital Group. Kalau di sini pun ditulis bahwa Capital Group ini adalah salah satu organisasi investasi di dunia terbesar di dunia. Nah, dan mereka membeli MicroStrategy sahamnya ya. Jadi berarti memang secara nggak langsung mereka mungkin nggak mau langsung beli Bitcoinnya, tapi mereka mau terekspos ke MicroStrategy, terekspos ke digital currency-nya atau Bitcoin gitu ya, melalui saham MicroStrategy tentunya. Nah, tentu ini merupakan hal yang menarik dan juga saya rasa ini merupakan salah satu cara perusahaan besar atau manajer investasi untuk masuk ke dunia kripto. Dan tentu ini merupakan hal bagus ya, walaupun mungkin tidak langsung mempengaruhi harga BTC misalnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai Jerome Powell ya, The Fed gitu. Jadi ada artikel yang menarik nih dari CNBC, boleh dibaca juga. Jadi Pak Ketua katanya minim kejutan. Jadi harga emas turun deh katanya gitu ya. Jadi memang harga emas sempat turun tipis lah karena memang sepertinya pidato dari Pak Ketua ini kurang mengejutkan gitu. Belum ada seperti keputusan yang menimbulkan efek kaget. Nah, padahal kemarin itu orang sudah panik kan, wah mungkin besok langsung the Fed ini menaikkan suku bunga misalnya, atau tapering off atau bagaimana begitu. Nah, jadi pernyataannya itu memang masih kurang lebih sama seperti yang kemarin-kemarin. Jadi misalnya dia menegaskan walaupun tekanan inflasi di Amerika ini tinggi katanya, tetapi ini hanya sementara, transitory ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Dan ini merupakan transisi katanya, karena kalau ekonomi pulih gara-gara virus corona ini ya biasalah pasti ada lonjakan permintaan. Dan belum lagi nanti Amerika akan membuka ya perekonomiannya, jadi mobilitas mungkin pasti akan lebih banyak. Nah, dan ini inflasi yang kemarin kita sempat bahas ya, jadi cukup tinggi. Jadi katanya inflasi yang tinggi ini sebenarnya terjadi di kelompok barang dan jasa yang terkait dengan reopening. Nah, biasa ya kalau misalnya ekonomi buka, orang siap spending uang gitu ya, dan banyak permintaan, ya otomatis harga akan naik gitu ya. Nah, itu argumen dari Pak Ketua ini sebenarnya. Dan dia pun menambahkan bahwa dia akan terus melanjutkan program pembelian aset berharga, jadi quantitative easing. Dan suku bunga acuan pun tetap akan rendah katanya. Nah, berarti memang belum ada kenaikan. Jadi memang tidak semenakutkan seperti apa yang diekspektasikan oleh market kemarin ya. Wah, nanti
quantitative easing di stop segala macam gitu. Nah, tetapi anggota-anggota Kongres ada yang nggak setuju. Nah, dan si Pak Ketua ini pun mengakui gitu, menyadari bahwa misalnya untuk 6 bulan ke depan atau setahun ke depan itu ya memang kita nggak tahu gitu. Nah itu juga sebenarnya yang saya respect. Jadi memang si Pak Ketua ini lebih menyadari ketidaktahuannya daripada dia berbohong misalnya, atau dia membuat-buat pernyataan supaya menenangkan pasar segala macam, ya itu lebih berbahaya menurut saya. Jadi kalau misalnya memang dia nggak tahu dan dia nggak mau tergopo-gopo mengambil keputusan, ya udah ya memang seperti itu adanya, karena memang investor pun bingung gitu ya, jujur saja. Jadi ini arahnya mau kemana? Inflasinya terus tinggi tapi katanya sementara, terus juga harusnya dinaikkan suku bunga misalnya, tapi ini kayaknya belum, jadi bingung. Nah kalau menurut saya akan terlihat arahnya ya itu setelah memang pembukaan ekonomi ini. Dan biasanya kita akan melihat seharusnya data inflasi kalau misalnya memang sesuai pernyataan Pak Ketua ini, di akhir tahun atau mungkin di Oktober November data inflasi itu sudah turun. Berarti kalau misalnya Oktober datanya itu untuk September gitu ya. Nah berarti kalau misalnya sudah terbuka ekonomi sudah pulih lah secara nggak langsung, nah itu harusnya inflasi sudah turun dan kondisi atau dunia investasi juga lebih baik. Nah, jadi memang sekarang ini persoalan ini membuat investor ini jadi bingung gitu. Jadi kebanyakan pasti wait and see, nggak berani invest banyak-banyak. Jadi masih tunggu kira-kira ini seperti apa gitu ya. Dan membuat harga emas turun kemarin ya tentu karena ya mungkin berarti orang anggap wah emas kan memang returnnya kecil gitu ya, apalagi untuk jangka panjang sekali. Jadi ya udahlah, kalau tipe investor yang lebih mengambil resiko mereka pasti ambil lagi dulu gitu ya. Apakah masuk ke kripto atau ke saham ya kita belum tahu. Tapi kita lihat sudah kemarin itu kripto terutama itu agak sedikit bouncing back. Nah, alasannya karena ini. Jadi dana yang keluar kemarin karena panik itu mulai sedikit-sedikit masuk lagi. Tapi nggak banyak, nggak total semua misalnya ya. Karena kalau total semua mungkin kita lihat cukup tinggi gitu kenaikannya. Cuman kalau ini kan masih 2000-an. Jadi ya banyak yang masih wait and see. Nah, data terakhir pun kita lihat sepertinya Bitcoin memang agak susah ya menembus resisten 33.000 gitu. Ethereum sepertinya ini kembali lagi ke support gitu ya. Apakah tembus lagi ke jeblok lagi di bawah 2000 atau BNB juga seperti itu. Ya itu makanya karena memang kebanyakan investor ini masih bingung. Dan juga yang sudah masuk ke dunia kripto ini kebanyakan mereka pasti kalau sudah naik sedikit ATP daripada mengambil resiko gitu ya. Jadi ya otomatis harganya nggak kemana-mana. Nah, belum ada memang satu katalis besar. Seperti misalnya tadi kalau kita bahas rumor Apple itu beli Bitcoin, wah itu mungkin bisa harga Bitcoin bisa to the moon lagi gitu ya. Tapi ya belum ada kepastiannya, dan namanya rumor ya kita nggak usah expect terlalu banyak lah gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk update hari ini cukup dulu ya. Semoga bermanfaat. Tentu kalau teman-teman suka dengan video seperti ini bisa like dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi ya, karena begitu saya update itu teman-teman bisa langsung dapat notifnya dan bisa langsung nonton, dan tentu bisa mengambil sikap atau tindakan begitu ya. Harapannya untuk hari ini itu kira-kira harus seperti apa. Oke, semoga bermanfaat dan juga tentu boleh share ya ke teman-teman yang lain supaya juga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.